Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Doorman. Film ini rilis pada tahun 2020. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok tentara akan mengawal perjalanan keluarga duta besar ke suatu tempat. Dan salah satu tentara bernama Ali. Sayangnya saat di perjalanan rombongan Ali diserang oleh sekelompok musuh. Alright, sweetie. Sweetie, I need you to sit here and stay low, okay? Ternyata kejadian itu terjadi beberapa tahun yang silam. Dan sampai hari ini, kejadian itu terus menghantui Ali. Sedikit informasi semenjak penyerangan itu, Ali memutuskan keluar dari tentara. Karena ia merasa bersalah tak bisa menyelamatkan keluarga si duta besar. Setelah itu Ali menemui pamannya yang bernama Pat di sebuah bar. Di bar itu Pat menawarkan sebuah pekerjaan kepada Ali. Pekerjaannya ialah menjadi penjaga pintu di sebuah apartemen mewah. Kebetulan kakaknya Ali tinggal di apartemen itu. Karena nggak ada pekerjaan, Ali pun menerima tawaran dari Pat. Pat juga mengatakan, mungkin dalam beberapa hari lagi apartemen itu akan direnovasi. Saat di perjalanan pulang, lagi-lagi Ali teringat saat penyerangan itu. Keesokan harinya, Ali pun menemui Pat di apartemen itu. Pat pun mengatakan, sebaiknya kau jumpai teman kerjamu yang bernama Bors di ruang loker. Mendengar hal itu, Ali pun langsung menemui Bors. Setelah bertemu dengan Bors pun langsung memberikan seragam kerja untuk Ali. Bors juga memberitahu peraturan kerja di tempat ini. Bors juga mengatakan ke Ali, kau akan libur di hari Paskah nanti dan akan masuk kembali pada hari Senin. Singkat waktu, beberapa penghuni apartemen pun mulai meninggalkan apartemen mereka untuk sementara waktu karena apartemen ini akan direnovasi. Tak lama kemudian ada sepasang orang tua yang tinggal di apartemen ini. Mereka adalah Bu Bernard dan Pak Bernard. Di sana Bu Bernard mengatakan ke Ali bahwa kami akan tetap tinggal di apartemen ini walaupun sedang direnovasi. Karena keadaan Pak Bernard sedang stroke, aku akan kesulitan untuk mencari tempat tinggal sementara. Ditambah lagi Bors memberi kami izin untuk tetap tinggal. Di sana Bu Bernard juga mengatakan bahwa kakakmu tak pernah berhenti menceritakan tentang dirimu. Mendengar itu, Ali pun menanyakan nomor apartemen milik kakaknya ke Bu Bernard. Setelah itu, Ali pun pergi ke apartemen kakaknya. Dan yang menyambut Ali adalah keponakannya yang bernama Max. Lalu Ali pun bertemu dengan kakak iparnya yang bernama John. Tak lama kemudian, kucing milik Lily kabur. Dengan polosnya, Lily meminta bantuan kepada Ali dan Max untuk mencari keberadaan kucingnya. Saat mencari kucing itu, ternyata Max banyak mengetahui jalan rahasia di apartemen ini. Oh iya, sedikit informasi, kakaknya Ali sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Singkat waktu, akhirnya mereka pun berhasil menemukan kucing itu. Sebagai rasa terima kasihnya, Lily mengundang makan Ali pada esok hari, tepatnya pada hari Paskah. Dan Ali menerima tawaran dari Lily. Setelah itu John mengatakan, kami akan pergi ke London pada hari Senin. Kami kembali setelah renovasi selesai. Keesokan harinya Ali pun bersiap-siap untuk makan bersama dengan keponakannya. Di saat yang bersamaan Bors menawarkan bir kepada Pat. Namun beberapa saat kemudian Ali pun tiba di apartemen. Di sana Ali tanpa sengaja bertemu dengan Bors. Lantas Ali pun mengatakan, aku datang ke sini untuk makan bersama dengan keponakanku. Tak berselang lama ada sekelompok perampok yang datang ke apartemen tempat Ali bekerja. Para perampok ini dipimpin oleh Victor. Dan yang lebih mengejutkan lagi, para perampok ini bekerja sama dengan Bors. Lalu salah satu anak buah Victor memasang alat untuk memblokir sinyal. Di sisi lain Lily melukis wajah Ali. Dan lukisan itu diletakkan Ali di pintu kulkas. Di sana Lily dan Max mengeluh kepada Ali karena ayah mereka selalu sibuk dengan pekerjaannya saja. Di saat yang bersamaan, Victor dan Bors mengunjungi apartemen Bernard.
Victor mengaku ke Bu Bernan bahwa ia teman lama Bernan. Bu Bernan mengatakan ke Victor bahwa Bernan tak bisa bicara semenjak ia mengalami stroke. Lalu Bu Bernan bertanya ke Victor, "Bagaimana kau bisa kenal dengan suamiku?" Victor pun menjawab, 30 tahun yang lalu aku dan Bernan pernah bekerja sama di Berlin." Lalu Victor bertanya ke Bernan, "Di mana lukisan itu?" Namun Bernan hanya diam saja. Usut punya usut, lukisan yang dimaksud oleh Victor ini bernilai ratusan juta dolar. Karena Bernan diam saja, akhirnya Victor menyuruh Bors untuk menusuk kedua kaki Bernan. Hingga pada akhirnya Bernan pun mau berbicara. Lalu Bernan mengatakan bahwa lukisan itu berada di dinding. Karena hal itu, Bors memanggil teman-temannya untuk mencari keberadaan lukisan itu. Sayangnya lukisan itu tak berhasil mereka temukan. Di saat yang bersamaan, Lily tanpa sengaja menumpahkan sausnya. Karena hal itu, Ali akan pergi ke apartemen Bu Bernan untuk meminta saus kepadanya. Kembali ke Victor. Karena tak menemukan lukisan itu, Bors memaksa Bernan untuk mengatakan yang sejujurnya. Karena ketakutan, Bu Bernan pun mengatakan, "Kami dulu pernah tinggal di apartemen John. Mungkin lukisan itu berada di sana." Mendengar hal itu, Victor dan kawan-kawan pun langsung pergi ke apartemen John. Sebelum Bors pergi, Bu Bernan malah memaki-maki Bors. Karena kesal, Bors pun langsung membunuh pasangan tua ini. Tak berselang lama, Ali pun sampai di apartemen Bu Bernan. Dan betapa kagetnya Ali melihat Bu Bernan dan Pak Bernan yang sudah tewas. Melihat hal itu, Ali pun menelpon polisi. Sayangnya tak berhasil. Lalu Ali menghubungi Bors melalui radio. Ali meminta ke Bors agar menghubungi polisi. Namun Bors meminta ke Ali agar datang ke lobi. Di saat yang bersamaan, Victor dan kawan-kawan sampai di apartemen John. Victor dan kawan-kawan pun langsung menyandra John dan Lily. Di saat yang bersamaan, Ali sampai di lobi. Namun tiba-tiba saja Pat langsung memukul Bors dari belakang. Namun sayangnya Pat tewas di tangan Bors. Melihat itu, Ali pun langsung kabur. Tak lama kemudian Bors datang menemui Victor. Di sana Bors menyuruh satu orang temannya untuk membunuh Ali. Sedangkan Max kabur melewati jalan rahasia. Bors yang mengetahui Max tak ada di tempat, ia pun menyuruh satu orang temannya untuk mencari Max. Setelah itu, Victor dan kawan-kawan pun mulai mencari keberadaan lukisan itu. Di sisi lain, Ali mulai diserang oleh anak buahnya Victor. Syukurnya Ali berhasil membunuh pria ini. Dan hal itu disaksikan langsung oleh Max. Sedangkan Bors berusaha menghubungi temannya tadi, namun tak ada jawaban. Karena hal itu, Bors pun mengirim satu temannya lagi untuk membunuh Ali. Kembali ke Ali dan Max. Di sana Max memberitahu ke Ali bahwa ayah dan adiknya sedang disandra oleh Victor dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, dua orang anak buahnya Victor menemukan temannya yang tewas tadi. Karena hal itu, mereka pun langsung melaporkan hal ini ke Bors. Tak berselang lama, keberadaan Max dan Ali diketahui oleh kedua orang pria ini. Syukurnya Max dan Ali berhasil masuk ke sebuah ruang rahasia. Di ruang rahasia itu, Max menunjukkan skill Morse-nya kepada Ali. Di sisi lain, Victor bertanya ke John, siapa sebenarnya Ali ini? Namun John tak mau memberitahu. Karena hal itu, Victor pun mencari tahu dari Mbah Google tentang Ali. Hingga pada akhirnya Victor pun mengetahui bahwa Ali ini mantan militer. Kembali ke Max dan Ali. Di sana Max menceritakan kenapa ia sangat membenci ayahnya. Karena pada saat kecelakaan, ayahnya tak bisa berbuat banyak untuk menolong ibunya. Dan Max mengatakan itu dengan nada yang tinggi. Hingga pada akhirnya suara Max didengar oleh kedua pria ini. Karena hal itu, kedua pria ini langsung menyerang mereka. Syukurnya Ali dan Max berhasil kabur menggunakan lift makanan. Di saat yang bersamaan, akhirnya Victor berhasil menemukan sebuah brankas yang terletak di belakang rak buku. Hingga pada akhirnya anak buah Victor mulai bekerja untuk membuka brankas itu. Dan mereka membutuhkan air agar alat mereka bisa bekerja. Di sisi lain, Ali dan Max menemukan jasad Pat di ruang locker. Setelah itu mereka pergi menuju lobi. Sayangnya pintu lobi itu dikunci oleh Bors. Setelah itu mereka pergi ke kontrol panel untuk membunyikan alarm kebakaran. Karena hal itu, pemadam kebakaran pun langsung merespon.
Sementara itu, Victor menyuruh Bors untuk mengatasi masalah ini. Sedangkan Max dan Ali saat ini sudah berada di lobi, dan mereka melihat petugas pemadam mulai datang. Sayangnya, dua orang pria ini berhasil menyergap Max. Tak lama kemudian, Bors pun tiba di lobi. Setelah itu, Bors menyuruh Ali dan Max untuk menyingkir dari pintu lobi. Lalu, Bors pun mengatakan ke petugas pemadam bahwa itu hanya alarm palsu, karena saat ini apartemen ini sedang dalam renovasi. Karena tak ada yang mencurigakan, akhirnya para petugas ini pun pergi. Setelah petugas pemadam ini pergi, Bors dan kawan-kawan berencana akan membunuh Ali dan Max. Namun, akhirnya Ali berhasil membunuh satu orang anak buahnya Victor. Sayangnya Ali terpisah dengan Max. Di saat yang bersamaan Max berhasil keluar dari apartemen. Lalu Max meminta tolong kepada seorang sheriff yang kebetulan sedang berpatroli. Namun siapa sangka, ternyata sheriff ini termasuk anak buahnya Victor. Hingga pada akhirnya Max pun tertangkap. Tak lama kemudian Victor menghubungi Ali menggunakan radio. Victor memberitahu bahwa ia sudah berhasil menangkap Max. Karena hal itu, Victor meminta ke Ali agar datang kepadanya dalam waktu 15 menit. Jika tidak, Victor akan membunuh seluruh keluarganya. Di saat itu pula Ali teringat lagi pada masa lalunya. Di saat yang bersamaan pula, Max memperhatikan temannya Victor bekerja menggunakan air. Karena hal itu, Max mengirim sandi Morse kepada Ali, yang bermaksud Max meminta kepada Ali untuk mematikan saluran air di apartemen ini. Karena hal itu, Ali pun langsung mematikan saluran air, sehingga anak buah Victor tak bisa melanjutkan pekerjaannya. Karena hal itu, Victor pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek saluran air. Hingga pada akhirnya, setelah itu Ali mengabarkan ke Victor bahwa salah satu temannya sudah tewas. Namun dengan cerdik, Victor menyuruh Ali untuk menghidupkan air. Jika tidak, Victor akan membunuh Lily. Ali pun mengatakan bahwa saluran airnya sudah rusak. Karena tak ada pilihan, Ali pun mendatangi Victor. Di sana Ali akan mengaliri air menggunakan cadangan air yang terdapat di atas apartemen. Dan Ali ditemani oleh sheriff ini. Hingga pada akhirnya air pun mulai mengalir lagi. Tak lama kemudian Ali pun mulai menyerang sheriff ini. Di saat yang bersamaan pula, anak buah Victor berhasil membuka brankas itu. Dan memang benar, di dalam brankas itu terdapat beberapa lukisan mahal. Sementara itu, Ali berhasil membunuh sheriff tadi. Di saat yang bersamaan, John mengatakan ke Bors bahwa harga per satu lukisan itu senilai 80 juta dolar. Sedangkan Victor mengatakan ke anak buahnya, harga per satu lukisan senilai 5 juta dolar. Karena merasa dibohongi, Bors berencana akan membunuh Victor. Namun tak lama kemudian Ali muncul. Dengan cerdik, Bors langsung menangkap Max sebagai sandranya. Dan dengan teganya, Bors membunuh temannya sendiri. 50. Bahkan sebelum pergi, Bors melemparkan sebuah granat. Syukurnya Ali dan sekeluarga baik-baik saja. Setelah itu Ali pun mengejar mereka. Di saat yang bersamaan, para polisi mulai berdatangan. Namun dengan cerdiknya, Bors mengatakan ke para polisi ini, ada seorang wanita yang menyandra keluarganya sendiri. Sehingga Bors pun dengan mudah melewati para polisi ini. Lalu Bors dan Victor akan melewati jalan rahasia. Sedangkan Ali dihadang oleh polisi. Namun, di saat tengah pelarian, Bors malah membunuh Victor. Itu dikarenakan Bors tak mau berbagi keuntungan dengan Victor. Tak lama kemudian Ali pun datang menghampiri Bors. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Syukurnya Ali berhasil membunuh Bors.
Di akhir film kita akan diperlihatkan John dan anaknya pamit dengan Ellie untuk pergi ke London. And Ellie! We'll be back after they finish the renovations. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.